Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga, kami kau beri contoh seorang yang berani melepaskan segala sesuatu, bahkan jiwanya pun, nyawanya pun bagi Tuhan. Keterpesonaannya pada Kristus membuat dia melepaskan hartanya, kedudukannya, kehormatannya sebagai anak pangeran yang kaya di Italia. Dan dia melepaskan itu bagi kita. Bantu kami ya Tuhan supaya kami dapat dan mampu melepaskan yang bukan Allah dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi suatu tantangan di zaman ini adalah berani melepaskan harta, kekayaan bukan untuk dicari tetapi untuk dilepaskan. Dan itulah kekayaan yang terbesar, bukan terbesar, kekayaan yang berat harus kita lakukan, melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah. Dan inilah kunci dari kekudusan dan keselamatan. Bukan untuk diriku, tapi untuk Tuhan dan untuk orang lain. Siapa yang berani melakukan itu, bukanlah yang gampang. Tapi itu terjadi kalau orang terpesona pada Yesus, Sang Raja di atas segala raja. Sang kaya di atas segala kekayaan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan dua hal yang menurut saya cukup fundamental. Yang pertama adalah apa yang ingin aku lakukan, apa yang ingin orang lain lakukan untuk aku melakukannya bagi orang lain. Jadi kalau aku ingin diperlakukan dengan cinta kasih, maka aku melakukan cinta kasih kepada orang lain. Ketika aku ingin tidak orang lain lakukan padaku, mengejek, menghina, merendahkan diriku, aku juga tidak ingin merendahkan, mengejek, memperlakukan orang lain. Ya, jadi inilah saudaraku terkasih, Yesus mengatakan bahkan ini merupakan konten dari isi seluruh hukum Taurat. Ya, ini ada satu bentuk cinta kasih. Ketika aku mau diperlakukan dengan baik, maka apa yang kuinginkan itu ku berbuat bagi orang lain. Semoga Anda mengerti maksud pertama ini. Yang kedua adalah bahwa kita untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan, kedamaian, ya bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan di surga. Kita harus lewat jalan yang sempit. Ya. Ini suatu realitas. Ini suatu harapan. Ini suatu keyakinan untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, mendamaikan. Tidak bisa dengan memasuki jalan yang lebar, yang enak, yang menyenangkan. Tetapi justru jalan yang sempit. Dan ini menjadi tantangan kita semua. Ya, supaya kita tahu bahwa kebahagiaan dan kedamaian dan kebahagiaan kekal harus lewat jalan yang sempit. Tidak ada kebahagiaan tanpa jalan yang sempit. Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Tidak ada kesulitan tanpa salib. Jadi ketika kita menghadapi salib seberat apapun, sehebat apapun, itu membawa kita kepada suatu pengalaman kehidupan yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Dan ketika kita menerima salib itu, jalan sempit yang kita lalui dengan ikhlas, dengan tulus, maka kita juga akan mendapatkan suatu hadiah yang juga besar. Maka mari saudaraku terkasih, Yesus sendiri telah melakukan itu. Ya. Seluruh perjalanan hidup Yesus, seluruh perjalanan hidup para kudus, seluruh perjalanan hidup semua orang beriman harus mengikuti jalan Yesus, jalan salib. Ya. Maka Paulus dalam surat-suratnya selalu mengatakan begitu. Yang kuartakan adalah Kristus yang tersalib. Ya, bukan hanya Yesus yang mulia, Yesus yang jaya, tapi Yesus yang tersalib. Ya, karena salib itulah menjawab segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga inti dari pemahaman kita akan penderitaan, akan salib,
Semoga kita semua yang dipanggil untuk mencapai kemuliaan, kejayaan, dan kehebatan, kita harus menjalani salib itu. Dan kita menerima salib itu sebagai cara untuk mencapai kemuliaan. Sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagai cara untuk mendapatkan surga. Ya. Dan semoga kita semua, Anda dan saya, berjalan menuju tingkat kehidupan yang tidak mudah ini. Kapanpun, dimanapun, mari kita memanggul salib kita dengan ikhlas, dengan tulus, dengan gembira. Karena dengan cara demikian kita dapat sampai kepada kebersatuan dengan Sang Juru Selamat. Karena sekali lagi juga harga dari kebahagiaan itu jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita lalui. Maka Yesus ketika sebelum memasuki Yerusalem, dia mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk mengalami kegembiraan sukacita ilahi, transfigurasi. Semoga Anda dan kita semua tetap kuat dalam menjalankan kehidupan, dalam menjalankan kemurnian hidup, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan penuh keyakinan. Bersama Yesus kita kuat, kita tenang, kita sampai kepada kebersatuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua supaya kita menerima salib kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan ketulusan hati. Berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.